Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wajhi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita sama-sama berkumpul tiada lain untuk melakukan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghidupkan waktu yang mulia, yaitu melakukan sholat subuh berjamaah serta menghidupkan waktu setelah subuh sampai isyraq terbitnya matahari. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams tsumma shalla rak'atain kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamah." Siapa orang yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah, diisi waktunya untuk ibadah kepada Allah sampai nanti terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari ditunggu sampai selesai waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Ada yang mengatakan yang di waktu tersebut setelah terbit matahari sholat 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain 4 rakaat. Maka pahalanya seperti haji dan umroh, mendapatkan nilai khusus dari Nabi, tamat. Haji umrohnya sempurna dan sempurna. Dan memang sulit menjaga waktu antara setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari ini, sulit kan? Karena itu pahalanya sangat besar. Dalam riwayat yang lain, pahala untuk mendapatkan haji umroh itu kan banyak, dan kita ini suka mengumpulkannya. Tadi yang pertama, yang kedua, berangkat ke masjid. Siapa orang yang berangkat ke masjid untuk melakukan sholat fardu, sholat wajib, dalam keadaan tahirun, dalam keadaan sudah bersuci. Jadi wudhunya bukan di masjid, wudhunya di rumah. Di rumah wudhu, kemudian pakai pakaian siap untuk sholat, berangkat ke masjid untuk sholat fardu berjamaah. Maka seakan-akan dia ini berangkat haji dalam keadaan ihram, pulang dari masjid dia mendapatkan pahala haji. Jadi nanti kalau pulang ke rumah ditanya dari mana, dari haji gitu, dapat pahala haji. Dalam riwayat yang lain
Nabi SAW beliau bersabda, orang yang berangkat ke masjid man ghada ilal masjid awraka, untuk mengajarkan ilmu serta ya ta'allam atau belajar ilmu. Seperti sekarang, belajar serta mengajarkan ilmu, maka orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala-pahala tersebut. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diajarkan selalu oleh Nabi untuk mengedepankan urusan akhirat ketimbang urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala sudah mengasih aturan hidup di dunia supaya kita ini tidak terlalu beban. Apa aturan Allah di dunia? Aturan Allah di dunia yang pertama, untuk urusan dunia kita ini harus mempunyai sifat ihsan. Ihsan itu tidak terlalu ngoyo, dahulukan orang lain kalau urusan dunia. Urusan akhirat tanafus, kita harus berlomba-lomba, harus ngoyo dalam urusan dunia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, untuk kebaikan urusan akhirat fastabiqu, berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Urusan akhirat wasari'u, koyok yang cepat. Dalam urusan akhirat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, harus berlomba-lomba. Tapi ketika dalam urusan dunia, Allah mengatakan famshu fi manakibiha wa qulu, urusan dunia santai, jangan koyok. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang dalam urusan dunia, mereka itu ihsan, mendahulukan orang lain. Dalam urusan dunia dipuji oleh Allah, para sahabat itu dipuji. Sampai turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassah. Para sahabat itu urusan dunia mereka ihsan, tak begitu ngoyo. Sampai dipuji oleh Allah, walaupun mereka kepepet itu selalu mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Pernah sahabat itu dalam peperangan, biasa kalau dalam peperangan banyak yang korban, banyak yang kena korban. Kemudian ada satu sahabat namanya Hudzaifah. Hudzaifah ini mencari saudaranya dalam peperangan, dicari sambil membawa air. Ternyata saudaranya ini korban, mau meninggal dunia, kemudian minta air kehausan. Alma nggak bisa gerak, didatangi oleh Hudzaifah, dibawa air. Ketika mau dikasih minum, ada yang jerit korban yang lain. Kata saudaranya ini, jangan kasihkan saya airnya, itu lebih membutuhkan, cepat kasihkan itu. Kasihkan. Ketika ke korban yang kedua, ada yang jerit lagi, Alma minta air. Kata korban yang kedua, kasihkan orang yang ketiga ini, kasihkan orang ini. Mereka dia lebih butuh daripada saya. Kalau yang ketiga ada yang jerit lagi, itu terus sampai muter ke yang pertama, saudaranya sendiri sudah meninggal dunia. Muter ke yang kedua, meninggal dunia. Tiga meninggal dunia semuanya. Airnya masih utuh. Airnya masih utuh. Mereka dalam urusan dunia, walaupun nyawa setorannya, dahulukan orang lain ketimbang diri. Ini para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pernah sahabat Nabi mendapatkan angsal kepala kambing, kopsul bonang, dapat hadiah kepala kambing. Kalau kita dapat hadiah, tidak pernah pikir orang lain.
Ini dapat kepala kambing yang dipikir tetangganya, temannya yang dipikir. Alhamdulillah dapat kepala kambing. Jika mau dimasak mikir, oh iya, saya punya teman, wah suka dengan kepala kambing. Dikirim ke tetangganya, ke temannya, dikirim. Tetangganya dapat kepala kambing, mikir kayak tetangganya yang lain. Oh tetangga ini lebih suka kepala kambing, dikasihkan. Tetangganya mikir tetangganya lain, dikasihkan lagi, sampai muter ke orang yang pertama. Terima kepala kambing dulu, ini kan kepala kambing dari saya. Muter, karena mereka dalam urusan dunia, yubsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, tidak merugikan orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang soleh seperti itu. Orang-orang soleh itu, masya Allah, ini sulit dicontoh, sulit untuk ditiru. Mereka itu kalau dagang di pasar, tunggunya buka, kadang belum waktunya tutup, ada orang beli, dibilang nyari barang, dibilang barangnya kosong, barangnya sudah habis. Padahal masih ada barangnya. Niatnya apa? Supaya beli ke toko sebelah. Belum waktunya tutup itu. Kenapa kok tutup? Iya, sudah dapat rezeki kasihan. Toko sebelah belum ada yang beli. Kalau sekarang kita tidak ada seperti itu. Kalau bisa buka 24 jam, orang nggak laku, alhamdulillah. Jadi kita semuanya. Ini sampai seperti itu dalam urusan. Pernah Nabi itu didatangi seseorang, ada tamu datang ketika sholat subuh, kalau nggak salah, ketika sholat isya, dan tamu datang dalam keadaan kelaparan. Ketika Nabi duduk seperti para sahabat, duduk dengan para sahabat, ada satu tamu datang dalam keadaan lapar. Ya Rasulullah, saya majhud, saya ini orang butuh, saya kelaparan, sudah lama katakan. Maka kata Nabi, oh ya tunggu sebentar. Nabi masuk ke rumahnya, tanya istri-istrinya, ada makanan. Jawabannya istrinya sama, kompak. Ini rumahnya Nabi dulu. Jawabannya, ma'indana illal ma'. Gak ada apa-apa ya Rasulullah kecuali air. Rumahnya Nabi tinggal air. Ini rumahnya kekasih Allah. Kita ini kadang-kadang merasa kalau dimuliakan oleh Allah diukur urusan dunia. Kalau dunianya nyaman, enak, saing, urusan dunianya, berarti dimuliakan oleh. Tapi kalau dunianya seret, miskin, kaya-kaya, gak dimuliakan oleh Allah. Padahal sudah dijawab oleh Allah dalam Al-Quran di surat Fajr. Apa kata Allah? Kalla innal insana, astagfirullah, apa ayatnya Al-Quran? Manusia ini kalau diberikan oleh Allah kekayaan, manusia akan mengatakan akromat, ya, kami dimuliakan oleh Allah dunianya. Tapi wa amma idza maqtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Tapi kalau rezekinya diseratkan oleh Allah, wah kita ini tidak dimuliakan oleh Allah. Apa kata Allah? Kalla, bukan itu. Kasih contoh, Nabi rumah istri-istrinya tidak ada, beras tidak ada, tinggal air tok. Masa tamu dikasih air. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, saya kedatangan tamu, saya tidak ada makanan. Maka siapa yang mau menjamu tamuku, tamunya Rasul?
Maka ada satu sahabat maju, rebutan, saya ya Rasulullah. Maka kata Nabi, ya sudah, bawa tamuku ini besok pagi sholat subuh bawa ke masjid, bawa pulang. Jadi kan dibawa pulang sampai rumahnya, tanya istrinya, nah istriku ada makanan apa? Ini ada dhaif Rasulillah, tamunya Rasulullah. Maka dilihat oleh istrinya, nggak ada makanan kecuali makanannya anaknya, tinggal sedikit. Bingung. Jadi kalau mau ngasih makanan ke tamunya tok, adabnya tuan rumah, ini harus diperhatikan. Adabnya tuan rumah, kalau ngasih jamuan ke tamu, itu yang pertama, tuan rumahnya itu ikut makan, jangan nggak ikut makan. Ngasih suguhan ke tamu, tuan rumahnya ikut makan walaupun sedikit-sedikit. Jangan tamunya yang disuruh makan. Yang kedua, adabnya tuan rumah itu makan jangan cepat-cepat. Kalau bisa memulai yang pertama, selesai yang paling terakhir. Biar tamunya ini nggak sungkan, nggak malu. Tuan rumah pelan-pelan aja tuan rumah. Jangan terus cepet-cepetan. Tamunya makan, tuan rumahnya cepet-cepet habis duluan nanti. Yang pertama makan, jangan terus nggak makan. Tamunya makan, tuan rumahnya nggak makan tapi dilihatin udah sama tuan rumah. Tamunya makannya sungkan. Yang kedua, tuan rumah harus paling akhir selesai. Makannya dipelan-pelankan. Jangan malah cepet-cepet. Kalau cepet-cepet tuan rumahnya makanannya habis, tamunya mau nambah itu sungkan. Mau nambah tuan rumahnya sudah habis makanannya, sungkan. Kalau bisa paling terakhir, supaya apa? Tamunya ini tambah, kalau bahasa Jawanya tambah leko makanannya, tambah senang. Itu adabnya tuan rumah. Ikut makan. Yang kedua, makannya selesainya paling akhir. Jangan terus selesai duluan cuci tangan, akhirnya seakan-akan menyuruh tamunya ini sudah mari makan. Padahal mau ibu sungkan aja. Nah ini tamu makanannya tinggal, ada tamu makanannya tinggal satu porsi tok. Bingung sahabat ini ya apa terus gini aja, kita suguhi makanan ini. Terus kita matikan lampunya. Saya pura-pura makan sama tamu. Nah, tamu ini nak makan berhari-hari. Dimatikan lampunya, disuguhkan makanan. Ketika mau makan, dimatikan lampunya. Tuan rumahnya pura-pura makan. Tamunya makan sampai habis. Kenyang, bisa tidur enak. Tuan rumahnya pura-pura makan, dia punya kecapan. Selesai, sampai paginya diajak sholat subuh berjamaah. Ketika ketemu Rasulullah tersenyum sambil mengatakan, Allah ridho min sani'ikuma alaihi bidhaifikuma alaihi. Allah ridho kepada kamu dan istrimu dengan apa yang kamu perbuat kepada tamumu semalam tersebut. Pura-pura makan tamunya supaya mangane leko. Seperti itu. Dibiarkan makanannya ini untuk tamunya dibiarkan. Ya, saya pernah, guru saya Habib Umar itu cerita dulu ketika mondok, orang dulu ya, ketika mondok seperti itu. Pernah 7 orang satu kamar itu kekurangan makanan. Makanannya tinggal 3 orang buat 3 porsi. Kemudian kata teman-temannya satu kamar, ayo kita kumpulkan makanan ini, kita makan bareng-bareng supaya kebagian semuanya. Kita matikan lampunya supaya yang paling banyak nggak kelihatan gitu. Kalau paling banyak kelihatan, ini laku sih. Dimatikan lampunya, dimatikan. Kemudian makan bareng, dimatikan.
selesai, hidupkan lampunya, cekrek. Ini santri dulu ya, cekrek. Subhanallah, makanannya masih utuh dan dimakan. Saling mendahulukan. Woi temanku ini kecapane banter nih. Ini yang paling lapar. Biarkan untuk temannya makan. Temannya dibiarkan makan. Saya dengar cerita itu, bikin praktek. Saya coba praktek sama santri-santri zaman dulu ini, santri sama kita. Makan, ayo makan bareng-bareng, kita matikan lampunya. Subhanallah, nah makanannya habis, talam-talamnya habis. Talam-talamnya. Lagi kalau hol-hol, masya Allah. Kalau di Tanggul, holnya Habib Soleh Tanggul itu, masya Allah. Kadang-kadang saya lihat talam itu belum turun ke bawah, nasinya sudah habis. Nasinya sudah habis. Ini isar apa model seperti ini. Ini ajaran Nabi kepada para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu dalam urusan dunia isar, dalam urusan dunia isar. Pernah. Tapi kalau dalam urusan akhirat enggak. Dalam urusan akhirat enggak dulu-duluan. Saya dulu. Kenapa? Karena urusan akhirat. Jangankan orang lain. Jangankan orang lain. Urusan akhirat, pahala, urusan surga, jangan dulukan orang lain. Kalau kita dipilih misalkan untuk azan, alhamdulillah syukur. Pahalanya besar azan. Kemudian soft pertama. Gambaran yang enteng-enteng aja. Soft pertama. Sampai Nabi mengatakan lau ya'lamun nas ma fin nida wa fi sofil awal lakanat Qur'an. Orang-orang ini saking nggak tahu pahalanya berdiri di soft pertama, soft depan, atau pahalanya ada, pahalanya jadi imam, nggak tahu. Kalau tahu pahalanya, maka yang berdiri di soft pertama ini rebutan, bahkan harus diundi di Qur'an undi. Siapa yang harus berdiri di soft pertama? Dulu kita di Hadramut itu kalau sholat Jumat berangkat jam 10, soft awal sampai soft 5 soft itu tidak begitu bagian. 2 jam sebelum sholat Jumat sudah tidak nemu soft pertama, tidak nemu soft kedua, soft ketiga, paling soft kelima baru soft keenam. Banyak yang sudah duduk. Kalau sekarang masya Allah dengar khutbah Jumat berangkat kadang-kadang dapat soft pertama, soft depannya kadang-kadang kosong, bisa maju orang lain di dahulunya di punggung aja dengan yang di depan. Loh ini urusan surga loh. Seakan-akan mengatakan kok cek sombongnya gitu. Ada kesempatan pahala besar dapat surga, monggo-monggo ganjaran gue gede. Sampai anak itu maju. Kamu aja ya. Urusan surga jangan bisa buka melbu surga sampai anak isi melbu yang masuk surga. Nah, seakan-akan seperti itu. Memang dalam urusan maaf. Kalau dalam urusan pahala, karena nggak kelihatan pahalanya ini. Pahala nggak kelihatan. Orang mendahulukan orang lain. Kalau urusan uang, urusan yang nampak kelihatan hadiah, oh masya Allah. Seperti semalam majlis sudah buyar itu hadiahnya sampai selesai. Di jendel no tidak ada yang isar satu sama lain rebutan habis itu sih ya. Kalau bisa saat teror-terornya dihabiskan sama orang-orang. Kenapa? Kelihatan nampak. Karena itu Allah mengadakan sifatnya orang bertakwa kepada Allah. Yang pertama di dalam Al-Quran apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa sifatnya orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi,
yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Yang gaib itu ada tapi tidak kelihatan, tidak nampak. Seperti apa? Allah. Kita nggak pernah bertemu dengan Allah, tapi kita iman kepada Allah. Ada tapi tidak nampak. Malaikat ada tapi tidak nampak. Apa baik? Dosa. Dosa itu ada, kita iman tapi tidak nampak. Pahala, al-ajar. Pahala ada tapi tidak nampak. Karena itu biasa, tidak nampak sebenarnya. Tidak nampak. Kalau nampak, oh masya Allah. Bila diingatkan oleh Nabi, siapa orang yang sholat Jumat datangnya awal seperti belek sapi. Kalau sedikit seperti belek unta, sapi, kemudian kambing, mepet-mepet, ajam, belek, ayam, mepet-mepet seperti telur. Telur. Belek onta. Coba usulan saya dipraktekkan betulan. Masjid ingin pengumuman siapa yang datang awal mendapatkan onta disembelih kemudian disedekahkan. Oh, full masjid itu full. Kenapa? Kelihatan ontanya. Tapi kalau seperti dapat pahala orang nggak begitu tertarik. Kenapa? Nggak nampak soalnya. Dalam urusan akhirat, mereka rebutan soft awal, nggak mau dulu orang lain. Bahkan urusan jihad, perang ini urusan nyawa. Pernah satu sahabat itu ketika mau perang, kemudian ada seorang bapak datang dengan anaknya, datang kepada Rasulullah ingin ikut perang. Kata Nabi, kuotanya full. Untuk perang kuotanya full. Harus salah satu dari kalian. Kalau ada abahnya ya anaknya. Mereka bapaknya anaknya. Salah satu. Dua-duanya tidak bisa. Akhirnya musyawarah. Kata ayahnya, Krisna, kamu jaga ibu aja di rumah. Abah yang ikut perang. Kata anaknya, tidak bisa Pak. Urusan akhirat tidak bisa. Akhirnya rebutan bapak aja yang di rumah. Apa masih butuh? Ibu masih butuh bapak. Saya nggak boleh sakit. Bisa bikin lagi, bikin anak lagi bisa. Ibu masih butuh sama bapak. Saya aja yang berangkat perang. Rebutan. Kata Nabi, diundi aja. Ketika diundi yang keluar namanya anaknya. Dirayu lagi sama bapaknya. Ayo anak, saya aja yang berangkat. Katanya anaknya, oh tidak bisa. Kalau urusan surga, tidak ada bapak, tidak ada anak. Dengan apanya sendiri, tidak ada bapak, tidak ada anak. Wis. Dengan pulang wahai ayahku mulai matkul. Saya berangkat perang. Loh, urusan nyawa loh bahkan. Urusan nyawa, urusan perang. Tak mau, walaupun abahnya sendiri tidak mau untuk nah, ini sampai seperti itu mereka memperebutkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Rasulullah itu minum air. Setelah minum air, sunnah kalau memberikan sesuatu itu kepada orang yang sebelah kanan, baru kepada orang yang sebelah. Ketika Nabi minum, glak, di sebelah kanannya ini anak kecil Abdullah bin Abbas, anak kecil Abdullah bin Abbas. Sebelah kirinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, agak sepuh, sudah agak sepuh. Sunnah memberikan kepada sebelah kanan, baru sebelah kiri, atau kepada orang yang ditokohkan, orang yang mulia, orang yang lebih tua. Nah, sebelah kiri ini lebih tua gitu.
Nabi itu pernah kasih sesuatu, hadiah siwak, kasih siwak kepada anak kecil. Ada 2 anak, 1 saudara. Yang kecil yang dikasih. Kemudian yang kakaknya bilang, ya Rasulullah, saya lebih tua. Kemudian apa kata Nabi itu? Diberikan ke yang lebih tua. Pernah Nabi ngasih hadiah itu ditanya, ayyukum akbar, yang lebih tua siapa? Saya Rasulullah. Baru dikasihkan kepada Nabi yang lebih tua. Kalau di hadapannya sebelah kanan. Setelah minum Nabi atau diberikan yang lebih tua, Nabi izin kepada Abdullah bin Abbas, nama si kecil. Abdullah bin Abbas, ini giliranmu sebetulnya. Tapi sebelah kiri saya Sayyidina Abu Bakar lebih sepuh. Saya izin ya, saya berikan airnya kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ya Rasulullah, kalau sisa darimu ya Rasulullah, saya gak ridho untuk mendahulukan siapapun. Kalau ini bagianku ya bagian. Jangankan Sayyidina Abu Bakar, walaupun ayah saya sendiri Abbas, yang saya berikan sisa air darimu ya Rasulullah. Ini anak kecil hadirin. Paham? Ini bukan air biasa, tapi air bekasnya Nabi Muhammad SAW. Jangan diberikan Sayyidina Abu Bakar. Ini urusan bagian biasa. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan dunia, sifat kita itu bisa. Dahulukan orang lain. Orang mau lebih dalam urusan dunia silakan. Tapi wabidari kembali tanafasin mutanafisun. Tapi dalam urusan akhirat kita ini harus tanafus, berlomba-lomba, jangan mendahulukan orang lain dalam urusan. Nah, itu mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Dalam urusan dunia kita isa, dalam urusan akhirat ayo kita berlomba, dan mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan sukses nanti di akhirat, masuk surga yang baik bisa. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, terangkan di pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di pagi ini. Mudah-mudahan kita kembali ke kegiatannya masing-masing dalam hati yang sangat tenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nyaman dan fokus dan selalu istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedikit yang ingin saya tanyakan untuk yang dijelaskan tadi, bagi yang datang duluan dan yang pulang paling belakangan itu insya Allah mendapatkan pahala haji dan mabrur. Apa itu berlaku untuk orang yang istiqomah sampai akhir hayatnya, ataukah karena kita kan nggak sempat untuk tiap hari, kadang-kadang pas ada hari minggu baru kita mendapatkan, tapi kita masuk kita mendapatkan itu, atau yang istiqomah sampai akhir hayatnya? Kalau urusan pahala ya kita harus menuntut kepada Allah. Allah ini maha kaya. Allah ini maha kaya. Kalau urusan pahala yang korupsi aja dikasih triliunan sama Allah. Kalau urusan pahala ini ya, jangan menganggap Allah itu sifatnya seperti manusia. Ya perhitungan, jangan. Perhitungan. Setiap kita lakukan kita dapat husnudzon yang besar kepada Allah. Ya, cuma kalau kita ada kesempatan, ini Islam. Islam itu tidak memberatkan. Apa? Kita ini, saya punya kesempatan, saya sibuk orang.
Tidak apa-apa niati ibadah ke situ. Saya punya kesempatan hari Minggu, hari-hari tertentu. Tapi kita ini di hati harus punya sifat nyesel. Allah telat, Allah nggak bisa di awal. Nyeselnya kita ini diganjar. Nyesalnya kita diganjar oleh ada beberapa sahabat datang setelah peperangan Nabi. Kalau mau perang, bekalnya banyak, punya bekal banyak dibagi-bagi ke fuqara masakin karena banyak sahabat yang fakir dibagi-bagi untuk ikut perang. Karena perang ini bukan sehari dua hari, berminggu-minggu, berhari-hari dibagi. Datang rombongan orang-orang fakir minta bekal kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, bekalnya sudah habis. Sudah, kalian nggak ikut perang nggak apa-apa, pulang aja nggak apa-apa. Nggak ikut perang mereka, pulang dalam keadaan sedih, nangis. Kenapa? Karena apa? Gelo, bahasa Jawanya itu gelo, nyesel. Ya, dia nggak punya bekal untuk ikut perang, nangis dia. Mereka ini nangis pulang karena nggak ikut perang. Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minan dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka ini pulang nggak ikut perang dalam keadaan sedih karena nggak punya bekal. Nggak ikut perang tapi dicantumkan nama-namanya termasuk orang yang ikut. Sayyidina Utsman bin Affan nggak ikut perang Badar, nggak ikut. Siapa Sayyidina Utsman bin Affan? Menantunya Rasulullah. Menantunya Rasulullah nggak ikut perang Badar. Tapi oleh Nabi dihitung ikut perang Badar. Kenapa? Karena ada uzur dan ada penyesalan tidak melakukan. Bukan malah senang. Salah ya. Tapi ada penyesalan. Paham? Jadi bukan orang yang istiqomah, bukan. Tapi setiap kali kita seperti itu kita mendapatkan pahala seperti itu. Ya. Loh, kok gak terasa pahalanya ya nanti di akhirat. Kalau dikasih sekarang kabut. Ya nanti di akhirat. Jadi itu kita ini hakikatnya di dunia an-nasunia. Manusia ini tidur, masih mimpi di dunia ini. Baru Pak Idamatu minta baru. Kalau sudah mati baru mulai lihat. Besar pahalanya sholat subuh di masjid, pahalanya ngaji besar, pahalanya sholat isyraq betul dapat haji dan umroh. Coba, wah ini tinggal nyesel. Coba setiap hari saya haji bisa dapat pahala haji umroh itu nanti di akhirat. Sekarang kita masih tidak terasa. Nanti kalau sudah mati kita bawa mau bawa unek-uneknya keluarkan semuanya. Mau masih pagi santai di sini sholat 2 rakaat, pulang haji umroh. Enggak. Bagus. Dulu doang. Manji lo sih biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai di jalan kita berpikir itu tapi sholawat tangan cikupan itu kalau langsung suratnya hafal itu misalkan tanpa wudhu apakah pahalanya berbeda dengan yang lebih? Pahala membaca Al-Quran itu jelas beda. Jelas Al-Quran dibaca di dalam sholat pahalanya beda. Al-Quran dibaca di luar sholat dalam keadaan berwudu pahalanya juga berbeda. Kata pertama baca Quran dalam sholat itu banyak yang menghatamkan Al-Quran di sholat seperti Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau sudah di hadapan Ka'bah sholat Allahu Akbar, sholat depan Ka'bah nggak banyak, cuma 2 rakaat. Tapi 1 rakaatnya 15 juz. Jadi
Jadi 2 rakaat khatam Al-Qur'an. Sholat khatam Quran itu khataman Quran di dalam sholat itu banyak sekali yang melakukan, pahalanya paling besar. Kemudian membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan berwudu, itu derajat yang kedua. Kemudian membaca Al-Quran ya, tanpa dalam keadaan wudu, boleh. Malah kita diajarkan. Bahkan urusan pahala ini ya Allah mudah sebetulnya, cuma kita tidak melakukan. Nabi itu sudah mengajar. Saya tidak hafal Al-Quran, enak yang hafal Al-Quran, di jalan bisa membaca Al-Quran, tidak perlu hafal Al-Quran. Para sahabat itu tidak semuanya hafal Al-Quran. Ada yang hafal Al-Quran cuma beberapa surat, ada yang hafal Al-Quran cuma beberapa juz. Tidak semuanya, yang penting itu dibaca. Apalagi Nabi mengatakan qul huwallahu ahad, ta'dilu suratul ikhlas, ta'dilu suratul Quran. Qul huwallahu ahad. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad 3 kali, itu seperti khatam Al-Quran. Karena satunya seperti 10%, seperti sepertiga Al-Quran. Berarti 3 kali khatam Al-Quran. Karena itu kalau ditakdir berapa kali? Qul huwallahu ahad. 3 kali. Kenapa kok 3 kali? Karena 3 kali seperti khatam. Kalau 3 kali, kalau sehari istiqomah 30 kali, berarti khatam Quran 10 kali. Jadi kalau bulan Ramadan ini, waktu-waktu kosong qul huwallahu ahad banyak. Tapi jangan qul huwallahu ahad kok Al-Qur'annya nggak dibaca ya, gitu. Pahalanya ya juga beda. Karena gini, kalau membaca Al-Quran mulai awal kita dan ini itu setiap satu hurufnya itu mendapatkan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Tapi kalau baca Al-Quran memang seperti khatam Al-Quran, tapi tanpa 10 kali lipat. Ya, tetap afdolan membaca. Cuma di jalan di waktu kosong atau orang yang ngapunten sudah sepuh, sudah tidak bisa kelihatan membaca Al-Quran, apapun surat yang dihafal suruh baca, dapat pahalanya. Allah itu luar biasa. Baca 3 kali seperti khatam Al-Quran. Pak, ada lagi? Monggo. Kalau nggak ada saya yang tanya. Nggak ada ya. Betul ya? Betul. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang dihawaijana Allah subhanahu wa ta'ala jana wa yakuna lah dini yang kumul soleh ya boleh sadar dan boleh syarwa ala Allah subhanahu wa ila hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala